Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Ya, hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran matematika dengan materi satuan panjang. Untuk materi ini masih berkaitan dengan materi yang kemarin ya. Ya, sebelum kita mulai untuk belajar, kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Wahid, isnaini, talata, bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anakku, siapkan alat tulis kalian dulu ya. Ya, kali ini materi yang akan kita pelajari agak lumayan banyak ya. Yang pertama kita akan mempelajari tentang alat ukur satuan panjang yang tidak baku. Kalau kemarin kita sudah belajar pada Zoom yang kemarin ya, minggu kemarin kita belajar alat ukur satuan panjang yang baku. Sekarang kita belajar alat ukur satuan panjang yang tidak baku. Kemudian yang kedua kita akan belajar tentang membandingkan panjang benda. Yang ketiga kita akan belajar tentang soal cerita tentang satuan panjang. Kita mulai dari yang pertama dulu ya, tentang alat ukur satuan panjang yang tidak baku. Miss Siva salah ketik ya, maaf ya. Alat ukur satuan panjang yang tidak baku. Ya, ini yang benar ya. Kita mulai dari yang pertama ya. Nah, di sini Miss Siva ada gambar, coba perhatikan. Nah, itu adalah gambar tangan ya. Nah, telapak tangan lebih tepatnya. Ini namanya adalah jengkal tangan. Jadi kita bisa mengukur panjang dengan menggunakan jengkal tangan kita. Nah, tapi ini tidak baku karena jengkal tangan setiap orang panjangnya berbeda-beda. Oke. Yang kedua, masih sama ya untuk alat ukur satuan panjang yang tidak baku. Ya, coba kalian rentangkan kedua tangan kalian lurus. Nah, seperti itu, seperti pada gambar ya. Itu namanya adalah depa. Ya, jadi kalau kalian rentangkan kedua lengan tangan kalian, itu namanya adalah depa. Kemudian yang ketiga. Ya, perhatikan gambarnya. Nah, itu adalah langkah kaki. Jadi bisa menggunakan langkah kaki kita untuk mengukur panjang walaupun tidak sama. Nah, maka alat ukur ini namanya tidak baku ya. Jadi seperti itu. Kemudian masih ada satu lagi. Ya, tali. Nah, kita juga bisa menggunakan tali untuk mengukur panjang, tapi ini juga termasuk alat ukur yang tidak baku. Masih ingatkah kalian yang alat ukur satuan panjang yang baku? Ya, ada penggaris, ada meteran, ada roll meter kecil, ada roll meter yang besar. Ada juga jangka sorong. Ya, masih ingat kan jangka sorong? Jangka sorong itu digunakan untuk mengukur garis tengah suatu benda yang bentuknya lingkaran. Oke. Kita lanjutkan sekarang dengan hubungan satuan panjang meter dan sentimeter. Ya, kalau kemarin kita sudah membahas ternyata pada satuan panjang itu ada sentimeter dan ada meter. Masih ingat ya kalau M itu meter, cm itu untuk sentimeter. Oke. Nah, ini dia di sini. 1 meter sama dengan 100 cm. Kalau dibalik, 100 cm sama dengan 1 meter. Nah, Miss Siva punya contoh. 3 meter itu berapa sentimeter? Kita tinggal tulis 3. 3 dulu kita mulai, kemudian kita beri nolnya 2. Jadi 300 cm. Jadi 3 meter sama dengan 300 cm. Contoh yang kedua. 400 cm sama dengan 4 meter. Oke, sama kan ya dengan contoh yang di atas. 100 meter sama 100 cm, maaf. 100 cm sama dengan 1 meter. Di sini 400 cm sama dengan 4 meter. Ya, kemudian contoh yang ketiga. Di
Di situ ada 2 meter ditambah 35 cm sama dengan berapa sentimeter? Nah, di sini ada meter dan sentimeter, ada yang berbeda. Maka kita harus samakan dulu satuannya. Karena yang dicari adalah sentimeter, maka kita rubah yang meter menjadi sentimeter. 2 meter menjadi sentimeter berapa? Iya, 200 cm ditambah 35 cm jadinya 235 cm. Ya, masih sama. Ya, sekarang kalau pakai soal cerita. Misalnya, panjang meja belajar Iza 200 cm. Berapa meter panjang meja belajar Iza? Nah, kita tulis dulu. Panjang meja belajar Iza 200 cm. Kita tulis 200 cm. Nah, dijadikan meter jadi berapa? Ya, betul. Jadi 2 meter. Oke. Sama seperti di atas tuh ya. Jadi, panjang meja belajar Iza adalah 2 meter. Ya, ini Siva lanjutkan dengan membandingkan panjang benda. Kalau yang ini materinya lebih mudah ya. Ya, membandingkan panjang benda. Dalam membandingkan panjang benda, yang perlu dicermati itu adalah 1. Lebih panjang dari atau lebih pendek dari atau sama dengan. Nah, kita langsung ke contoh ya. Ya, lihat gambarnya. Misifa punya bambu, panjang bambunya 27 cm. Terus Misifa juga punya tali. Talinya panjangnya 25 cm. Kemudian Misifa punya ranting, rantingnya 30 cm. Maka jika dibandingkan, ya, kita lihat bambu lebih panjang dari tali. Panjang bambu 27 cm, panjang tali 25 cm, maka bambu lebih panjang daripada tali. Yang kedua, ranting lebih panjang dari bambu. Ranting panjangnya 30 cm, bambu panjangnya 27 cm. Jadi ranting lebih panjang dari bambu. Kemudian bisa juga opsi yang ketiga, tali lebih pendek dari bambu. Tali panjangnya 25 cm, bambu 27 cm, maka tali lebih pendek dari bambu. Nah, sekarang contohnya ini pakai gambar ya. Di situ Misifa punya pensil dan punya spidol. Oke, pertanyaannya, silahkan bandingkan pensil dan spidol. Ya, pensil lebih pendek dari spidol. Ya kan? Bisa juga kalian menjawab dengan spidol lebih panjang dari pensil. Nah, berarti bisa dua-duanya ya. Bisa pensil lebih pendek dari spidol atau spidol lebih panjang dari pensil. Nah, nanti kalau dalam soal tinggal dilihat ya, pilihannya yang mana, yang teliti. Oke? Nah, sekarang materi yang selanjutnya yaitu tentang soal cerita untuk satuan panjang. Ya. Berikut ini ada langkah-langkah dalam menyelesaikan soal cerita satuan panjang. Biasanya kalau soal cerita itu kalimatnya panjang, jadi harus dibaca dulu ya. Yang pertama, membaca soal dengan teliti. Ya, dibaca dulu dengan teliti. Yang kedua, perhatikan satuan ukur panjang benda. Satuannya tadi ya, ada sentimeter, ada meter. Nah, nomor 3 ini, jika satuan ukurannya sudah sama, jadi kalau misalnya di situ ada sentimeter dan sentimeter, ditanyakan juga sentimeter, maka tinggal ditulis kalimat matematikanya.
Nah, sekarang ke nomor 4. Kalau satuan ukurannya belum sama, misalnya ada sentimeter, ada meter, nah berarti samakan dulu satuan panjangnya. Gitu ya. Oke, kita lanjut dengan contohnya. Oke. Ya. Nomor 1 contohnya, panjang pensil Beni 12 cm, panjang pensil Abi 15 cm. Berapa sentimeter jumlah panjang kedua pensil tersebut? Kita tulis dulu satu persatu ya. Pensil Beni 12 cm. Kemudian bawahnya kita tulis pensil Abi 15 cm. Yang ditanyakan adalah berapa sentimeter jumlah panjang kedua pensil tersebut. Jumlah panjang berarti jumlah maka perlu ditambahkan. Ya. 12 cm ditambah 15 cm sama dengan titik-titik centimeter. Kenapa centimeter? Karena yang ditanya centimeter ya. Berapa sentimeter? Nah, karena satuannya sama, maka langsung ditulis saja di situ. 12 cm ditambah 15 cm sama dengan 27 cm. Contoh yang kedua. Nah, ini berbeda. Berbeda satuannya. Ini saya bacakan dulu soalnya. Panjang tongkat Cito 2 meter. Kemudian dipotong 50 cm. Berapa sisa panjang tongkat? Kita tulis dulu. Tongkat Cito panjangnya 2 meter. Karena satuannya tidak sama, harus kita samakan dulu ya. Jadi dari 2 meter kita jadikan centimeter, maka menjadi 200 cm. Kemudian dipotong 50 cm. Karena dipotong, nah maka kalau sisa selisih itu dikurangi. Oke ya anak-anak ya. Diingat-ingat kata kuncinya, kalau sisa selisih itu dikurangi ya. Jadi sisanya adalah 200 cm dikurangi 50 cm, hasilnya adalah 150 cm. Oke, itu saja video pembelajaran dari Miss Iva. Kalau kalian kurang jelas, bisa kalian ulangi lagi untuk menonton videonya. Jangan lupa setelah kalian menonton video ini, kalian bisa kerjakan soal di Google Form. Oke? Yang teliti mengerjakan, selamat mengerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.